Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang penuh kasih, kami dilahirkan oleh orang tua kami. Tapi kami juga harus dilahirkan kembali dalam roh dan kebenaran. Kami dilahirkan dari Allah, untuk Allah, bersama Allah. Untuk bersatu dengan Allah pada akhirnya. Seperti yang Tuhan minta bagi kita, supaya Tuhan menjadi segala-galanya di dalam hidup kita. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, ada seorang ahli Taurat, orang Farisi yang sangat terbuka pada Yesus. Maka pada malam hari ia datang kepada Yesus untuk berdiskusi. Tetapi diskusi itu membuat si Nikodemus ini bingung. Orang harus dilahirkan kembali. Dia berpikir secara harafiah bahwa seorang harus dilahirkan ke dalam rahim ibunya. Tetapi Yesus tidak berpikir demikian. Yesus mengatakan harus lahir secara rohani. Jadi sebagai orang Katolik kita sebetulnya harus dilahirkan 3 kali. Harus dilahirkan 3 kali, bukan 2 kali, 3 kali. Pertama dilahirkan oleh ibu kita selama 9 bulan atau sebelum-sebelumnya sudah direncanakan hidup kita sebagai manusia. Lalu yang kedua dilahirkan kembali ketika kita dibaptis, menjadi manusia Kristiani, menjadi manusia Katolik, diberi nama baptis Julius misalnya, Agnes, Siska, nama orang kudus, suatu harapan tertentu. Dan yang ketiga ini yang mungkin adalah harus menjadi perjuangan dan pergulatan hidup kita seluruhnya, yaitu lahir kembali secara spiritual. Nah, para saudara, ini hanya saya hanya mengatakan beberapa hal yang sebagai tahap perkembangan hidup rohani seseorang. Ya, dilahirkan dari ibu kita, yaitu wajar kita semua dilahirkan. Dilahirkan sebagai orang Katolik, kita dibaptis secara baru, menjadi bukan hanya ciptaan, tetapi juga kita menjadi diselamatkan, ditebus. Tetapi penebusan dan penyelamatan itu bukanlah sesuatu yang dengan sendirinya, tetapi harus perjuangan, pergulatan. Nah, ini bisa kita lihat dalam contoh, misalnya banyak sekali orang-orang kudus, orang besar, orang yang termasyhur itu dilahirkan secara spiritual. Pencerahan, ada sesuatu yang baru, sesuatu yang cerahkan, bahwa hidup, tahu akan jalan keselamatan, bahkan menjadi guru, menjadi orang-orang hebat. Ini yang lahir kembali, born again, reborn secara spiritual. Nah, bagaimana hal itu terjadi? Kita bisa melihat contoh dulu, sebagai contoh, Santa Teresa Avila. Dia berjuang untuk menjadi baik, tetapi karena situasi dan lingkungannya tidak memungkinkan, maka dia menjadi sakit, bahkan hampir mati. Tapi ketika mau mati itulah kemudian dia merasa bahwa Santo Yosef menghidupkan dia kembali, lalu menjadi sembuh, baik, dan kemudian terjadi transformasi. Jadi kelahiran kembali yang ketiga itu inner transformation, transformasi batin, di mana orang dan dia melihat karya keselamatan Allah dalam diri dia, dan dia berjuang untuk itu, berjuang mencari dan menemukan dalam jatuh dan bangun, sehingga menjadi seorang pujangga gereja, seorang yang pembaharu Ordo Karmel. Dia juga merupakan mendirikan beberapa biara semirip, kurang lebih 13 di negara Spanyol, dengan menulis banyak buku. Inilah orang yang dicerahkan. Demikian juga misalnya Santo Ignatius dari Loyola, pendiri Ordo Yesuit, juga demikian. Ketika dia ingin menjadi seorang tentara satria besar, lalu Tuhan memakai dia, dengan bom yang mengenai kakinya, lalu dia disembuhkan, lalu kemudian dia berjuang dan menemukan dan berjalan menuju tanah suci, menemukan jati diri yang sejati, menemukan hidup yang benar, lalu dia menjadi seorang tokoh besar. Santo Fransiskus Assisi juga, dan banyak tokoh-tokoh besar dunia lainnya yang mengalami pencerahan hidup batin. Dia tidak hanya sebagai seorang Katolik,
Dia tidak hanya sebagai manusia biasa, tetapi dia menyumbangkan suatu nilai-nilai rohani yang fantastis, yang luar biasa, yang indah, yang berpengaruh pada alam semesta, pada dunia. Itulah yang saya sebut tadi, menurut istilah saya, kelahiran yang ketiga. Ya, born again, pencerahkan. Ya. Nah, seperti misalnya kalau dalam tokoh-tokoh tertentu, misalnya Mahatma Gandhi, kemudian Nelson Mandela, dan orang-orang tertentu yang menemukan hidup baru ya di dalam Kristus, dalam gereja, dalam dunia, dan dia merasa dipanggil oleh Tuhan untuk suatu misi-misi tertentu. Seperti Bunda Teresa dari Calcutta, ya, juga kita bisa melihat itu. Jadi saudaraku terkasih, transformasi, inner transformation ini adalah suatu perjuangan, pergulatan, ya, bahkan daya-daya kemampuan manusiawinya seperti dilemahkan, tetapi Tuhan mau memakainya untuk suatu tugas tertentu yang mungkin dia sendiri tidak tahu, tapi lama-kelamaan menjadi mengerti Tuhan mengendaki hidupnya, ya, berbuah bagi dunia, berbuah bagi masyarakat, berbuah bagi semesta alam. Ya, semoga kita semua lahir kembali, tidak hanya sebagai yang dilahirkan dari Bapak Ibu kita dilahirkan dibaptis, tapi juga dilahirkan menjadi manusia baru, manusia yang penuh berguna bagi dunia, bangsa, dan bagi masyarakat sedunia. Semoga Tuhan menggerakkan, memanggil Anda terjadi transformasi batin. Ya, kita tidak puas, dan itu suatu perjuangan, proses yang panjang, sesuatu yang ada dalam batinnya dia mencari, tetapi kemudian dengan berbagai macam cara kemudian Tuhan memakai, menangkapnya, seperti Paulus. Itu juga yang disebut dengan lahir kembali, hidup dalam roh. Tuhan memberkati Anda semua dan memberkati kita semua, sehingga terjadi inner transformation di dalam hidup Anda, hidup kita semua. Tuhan memberkati Anda, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.